Efesus pasal 5 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa saat-saat ini adalah atau hari-hari ini adalah jahat, ya. Oleh karena itu kita harus mempergunakan kesempatan, ya. Waktu di sini berbicara kesempatan. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih diberikan nafas kehidupan, ya, kita harus bertemu dengan si pemberi nafas itu. Amin. Selagi kita masih bisa menikmati alam semesta ini, ya kita harus berusaha supaya kita mengerti kehendak dari Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Nah, di sini bagaimana supaya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang tidak bodoh, ya, karena di ayat 17 dikatakan sebab itu janganlah kamu menjadi bodoh. Bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang tidak bodoh menurut firman Tuhan, ya? Terutama di sini kita harus usahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Di ayat 17 dengan jelas katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, di waktu-waktu yang ada, ya, kita bisa melihat, kita bisa juga mendengarkan berita-berita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang terpapar virus corona, dan ada juga yang meninggal, bahkan dalam sehari bisa ribuan yang terpapar untuk Indonesia ini, bahkan yang mati juga ada ratusan dalam setiap hari, ya. Kita bersyukur, ya, kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Dan selagi kita masih diberikan waktu, ya, waktu di sini berbicara kesempatan, Bapak Ibu, ya. Waktu di sini adalah kesempatan. Selagi kita masih ada diberikan kesempatan, kita pakai kesempatan itu. Supaya apa? Ya. Supaya kita tidak bodoh gitu, ya. Jangan sampai kesempatan yang ada ini, kesempatan yang sudah diberikan ini, kita tidak pakai sebaiknya. Kita tidak pakai dengan sebaik-baiknya. Nah, saya ambil di sini Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita menjadi orang yang tidak bodoh? Apa kata firman Tuhan? Mari kita lihat bersama, ya, di dalam Yohanes pasal Kolose 1 ayat 9. Kita lihat dulu di Kolose 9 ada perkataan dari seorang Paulus, ya. Kolose 1 ayat 9, coba tolong baca. Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Nah, di sini saya ambil bahwa, ya, orang yang bodoh itu tidak mengetahui kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Paulus sebagai rasul Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai abdi Allah, ya, dia mengatakan di dalam Kolose 1 ayat yang ke-9, ya, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, ya, mengenai jemaat di Kolose ini, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu, ya. Sebagai hamba Tuhan, ya, saya juga bisa mengerti apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini ketika dia melihat ada jemaat Tuhan, ya, yang seperti tidak memahami kehendak Tuhan, ya, kira-kira seperti itu, ya. Di ayat selanjutnya dikatakan kami meminta supaya maksudnya kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, di sini, ya, kalau kita dalami ayat ini, ya, doa Paulus
bahkan tidak berhenti-henti berdoa, ya. Paulus ini tidak berhenti-henti berdoa karena dia melihat jemaat ini, ya, mereka seperti tidak mengetahui kehendak Tuhan. Seperti di Efesus 5 ayat 15, 16, 17 tadi, ya. Dikatakan bahwa jangan menjadi orang yang bodoh. Di Efesus pasal 5 ayat 15 di situ dikatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, ya. Jangan menjadi orang yang bebal, tetapi harus menjadi orang arif. Artinya mempergunakan waktu yang ada untuk mengerti kehendak Tuhan. Paulus juga tidak berhenti-henti berdoa. Di sini firman Tuhan mengatakan, ya, supaya apa? Supaya jemaat ini mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, saya dalami begini. Kami minta supaya, ini doa Paulus, ya. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Karena ada kalanya orang seperti sudah mengenal Tuhan gitu, tapi dengan pengertian yang masih boleh dibilang ya belum connect, ya. Masih sebatas pengertian akal budi masing-masing atau doktrin. Apakah itu doktrin gereja yang hanya memakai sebagian dari firman Tuhan dan mereka memakai penafsiran dari logika manusia, logika mereka sendiri. Sehingga satu waktu Paulus mengatakan itu adalah filsafat yang kosong. Ya. Nah, oleh karena itu sebagai hamba Tuhan, Paulus tak berhenti berdoa. Kami juga sebagai hamba Tuhan memiliki ya perasaan seperti ini, ya. Ketika melihat ada jemaat, ada orang-orang yang kehidupannya ya kalau boleh dibilang, bodoh sekali. Artinya bodoh di sini bukan berarti bodoh di dalam kehidupan sehari. Maksudnya begini, bodoh di sini adalah tidak mengerti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, ya. Tuhan Yesus yang menciptakan segala sesuatu, tetapi ada kalanya di dalam praktek kehidupan itu tidak benar-benar bersandar pada Tuhan Yesus, tidak benar-benar menyembah Dia, padahal Dia satu-satunya Allah yang berkuasa, yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu di sini katakan bahwa untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, artinya memahami dengan sempurna gitu, ya. Bukan hanya pengertian-pengertian yang seperti saya katakan tadi, berdasarkan filsafat manusia, filsafat kosong kata firman Tuhan, ya. Nah, kemudian mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 40. Kita akan mendapat penambahan di sini, ya. Kita akan mendapat penambahan pemahaman yang benar akan Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 40, tolong baca. Yohanes 6 Kasih kencang, ya. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ya, firman Tuhan ini dikatakan oleh Yesus. Coba kita cermati ayat ini. Di situ dikatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kalau kita cermati ayat ini Bapak Ibu, seperti ada satu kejanggalan, ya, kalau kita tidak memahami dengan benar. Makanya Paulus pun berdoa supaya jemaat di Kolose memahami kehendak Tuhan dengan benar, termasuk memahami firman Tuhan dengan sempurna. Nah, di sini Yesus mengatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Kehendak Bapa
Tetapi kehendak dari Bapa itu percaya kepada anak. Anak itu berbicara Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tadinya dia bilang Bapakku, ya kan? Itu kehendak Bapa. Tetapi akhirnya dia katakan aku, ya Yesus sendiri yang akan membangkitkan pada akhir zaman. Dia yang berkuasa untuk membangkitkan, menghakimi semuanya dia. Dia Allah satu-satunya, itu Yesus. Terus apa yang dia maksud dengan Bapakku? Ini yang seringkali disalah mengerti ya oleh orang-orang yang memakai doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan kebenaran. Artinya begini, doktrin-doktrin yang banyak dicampur oleh logika manusia dan tidak sepenuhnya memakai Alkitab sebagai parameter kebenaran. Itu yang saya maksud, ya. Nah, kalau kita memahami dengan benar waktu Yesus ya, istilahnya dia menjadi manusia, sering dia katakan, kalau kamu lihat Bapa, lihat aku. Aku dan Bapa satu. Ya kan? Ternyata Bapa itu ya dia sendiri. Terbukti bahwa ternyata Yesus bilang nanti dia akan kembali ke surga. Dia akan kembali ke Bapa. Artinya dialah Bapa itu. Dia mengatakan Bapa itu adalah, di waktu Yesus menjadi manusia, dia katakan Bapa itu adalah Allah yang benar. Ternyata di dalam 1 Yohanes pasal 5, coba lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Coba lihat 1 Yohanes 5 ayat 20. Tolong dibaca. Baca dengan kencang ya. Satu Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, di sini katakan anak ya. Yesus, dia adalah Yesus yang benar. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan bahwa Bapa itu adalah Allah yang benar. Setelah Yesus naik ke sorga, dialah Allah yang benar itu. Jadi Bapa itu ya dia sendiri. Amin. Yang seringkali menjadi kesalahan Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, orang-orang masih berpikir bahwa sampai detik ini, sampai sekarang ini, Yesus itu masih punya Bapa dan Yesus itu masih menyembah Bapa. Itulah yang menjadi salah menilai Alkitab. Sehingga orang-orang itu, iman mereka itu akan goncang. Mereka tidak sepenuhnya menyembah Yesus sebagai Tuhan. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan tidak ada nama lain di kolong langit ini, ya. Hanya nama Yesus, nama yang berkuasa. Bahkan dikatakan bahwa berkuasa di langit, ya, di atas langit, di bawah bumi, di atas bumi dan di bawah bumi. Di mana saja dia ada, dialah penguasa yang tunggal, firman Tuhan katakan. Ya, ini yang sering saya ulang-ulang waktu-waktu yang lalu. Nah, itulah kebodohan yang pertama Bapak Ibu ya. Itulah kebodohan dan firman Tuhan sudah mengingatkan umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak berpengetahuan yang benar akan Tuhan. Ya, tidak mengenal Dia dengan benar. Makanya Paulus pun berdoa terus untuk jemaat ini. Ya, juga untuk kita ini tentu saja firman Tuhan ini juga untuk kita sekarang ini. Ya. Supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Banyak hamba-hamba Tuhan pasti berdoa
untuk jemaatnya itu mengenal Tuhan dengan benar, mempunyai pemahaman tentang Tuhan itu yang benar. Nah, jadi orang bodoh itu adalah tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ya, coba kita lihat Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat yang sudah sangat sering, ya. Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat yang sudah sangat sering. Tolong baca. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Jadi Tuhan sementara mengingatkan kembali. Bapak Ibu sering dikasih Tuhan. Jadi kita jangan bingung tentang Tuhan, itu masalahnya. Pernah ada firman Tuhan mengatakan bahwa waktu dia berbicara dengan Abraham, dia bersumpah demi namaku, demi namanya gitu. Ada perkataan seperti itu, aku bersumpah demi namaku. Karena apa? Dia mau bersumpah demi siapa lagi? Dia yang paling tinggi, dia Tuhan. Jadi dia bersumpah demi nama dia. Nah, di ayat yang ke-11 dari Yeremia pasal 29 ini, ya, sebab aku ini, Tuhan ini yang sementara berkata, ya, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku, ya, mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Kita harus mengerti hal ini Bapak Ibu, ya. Orang yang bodoh, dia tidak mengerti akan hal ini. Kebodohan adalah, orang-orang yang bodoh adalah dia tidak mengerti bahwa Tuhan sudah merancangkan hal yang indah buat dia. Tuhan sudah merancangkan damai sejahtera. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Dan ya bagi saya Tuhan tidak merancangkan tubuh kita sakit. Amin. Tuhan tidak merancangkan tubuh kita sakit. Bisa saja kelalaian kita. Tuhan sudah mempercayakan sepenuhnya tubuh kita ini kepada kita tentu saja. Kita yang harus merawat tubuh kita, ya. Bahkan dikatakan tubuh kita ini adalah bait Allah. Kita ini adalah bait Allah, kita harus menjaga dengan baik. Sampai sejauh mana Tuhan mempercayakan tubuh ini kepada kita, kita harus merawat dengan baik. Kemudian, rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan sudah janji, Tuhan mengingatkan kembali bahwa Tuhan itu sudah merancang kita untuk masa depan kita pun penuh harapan. Tapi Tuhan tidak berjanji bahwa jalan kita itu selalu mulus. Ada lagu ya. Tak pernah Tuhan janji hidupku akan. Nah, seperti itu lagunya. Artinya Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang dahsyat untuk kita. Sampai pemazmur mengatakan, kalau nggak salah Daud mengatakan bahwa kita ini adalah dahsyat. Tuhan membuat kita ini dahsyat dan ajaib. Kejadian kita ini dahsyat, begitu bahasanya. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ada juga ayat yang mengatakan bahwa sungguh kita ini berharga dan mulia di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan kita menganggap bahwa kita ini ya orang-orang biasa. Kita sesungguhnya adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan sudah rancangkan sesuatu kepada kita. Amin. Ya. Kita ada di dunia ini, Tuhan sudah pilih kita. Ya. Jadi jangan kita meremehkan hidup kita ini. Wah, kalau kita memahami firman Tuhan dengan benar, saya berapa kali sering membaca firman Tuhan. Seorang Abraham waktu dia bersyafaat, dia bisa menolong banyak orang. Ya.
dari satu orang Bapak Ibu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa. Dari kita semua yang ada saat ini Bapak Ibu, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan, di dalam roh kita membangun kekuatan yang luar biasa di dalam Yesus. Amin. Kita mau berdoa bagi bangsa ini, ya. Kita mau berdoa bagi jiwa-jiwa. Nah, jadi kita harus tahu bahwa Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang dahsyat, berbeda dengan rancangan kita. Ada kalanya kita merancangkan hal-hal yang rendah. Makanya ada firman Tuhan mengatakan berbeda rancangan Tuhan dengan rancangan kita, ya. Langit dan bumi bedanya. Tuhan merancangkan sesuatu yang dahsyat, kita merancangkan sesuatu yang rendah, yang cetek. Ya. Ada kalanya seperti itu Bapak. Bagaimana supaya kita mengetahui rancangan Tuhan yang begitu besar? Ya, kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan, memahami firman Tuhan itu dengan benar. Amin. Nah, itu yang saya maksud ya. Orang-orang bodoh, orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, dia tidak tahu. Hidup serampangan saja. Yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa berbuat baik. Yang penting enggak nyakitin orang. Apakah kita hanya seperti itu? Ya kan? Kalau kita hanya, yang penting kita ada yang makan. Waduh, apa bedanya dengan hewan? Ya kan? Hewan itu hanya makan aja. Sudah, makan, tidur, mati. Kita tidak seperti itu. Kalau pikiran kita itu hanya untuk makan, ya kan? Hanya untuk mencari makan. Terlalu rendah. Tuhan tidak merancangkan seperti itu. Atau kita berpikir yang penting kita hidup, jangan bikin masalah dengan orang lain. Oi, dimanapun kita berusaha berbuat baik, akan ada masalah. Jadi jangan pikir kita tidak nyakitin orang, yang penting kita tidak ganggu orang. Tinggal di hutan saja, tidak mengganggu orang, ya kan? Tidak diganggu orang. Yang Tuhan inginkan adalah kita mengerti kehendak Tuhan. Kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya kan? Keselamatan dulu, baru karakter kita akan dibentuk oleh Tuhan. Itu ada di dalam kitab Timotius. Mari kita lihat. Saya sudah sering mengatakan ini, membawakan firman Tuhan ini dalam 2 Timotius pasal 3. Saya mendapati bahwa Tuhan mau kita seperti itu. 2 Timotius pasal 3. Mulai dari ayat 15. Saya akan baca saja. 2 Timotius pasal 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi kitab suci ya atau Injil ini membawa kita kepada keselamatan. Nah, jadi ini yang terutama iman dulu ini Bapak Ibu. Hal-hal surgawi gitu. Kemudian baru di ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar ya. Jadi kebenaran firman Tuhan ini, atau dengan kata lain dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di sini saya dapati bahwa karakter kita itu akan dibentuk. Dan ini yang seringkali tidak enak Bapak Ibu. Di sini akan menghadapi banyak gejolak. Ya. Yang apalagi kalau kita mempunyai latar belakang yang memang sama sekali tidak hidup di dalam Tuhan. Di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, di keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Ini akan mengalami gejolak. Nah, karena di sini ya seperti bengkel, memperbaiki kelakuan, ya, mendidik orang dalam kebenaran, mengajar, menyatakan kesalahan. Ada hal-hal yang tidak benar yang akan kita dapati, maksudnya begini.
Mungkin ada orang yang akan menegur kita, oh bukan begini. Mungkin dari kecil kita sudah terbiasa melakukan ini, kita sudah menganggap itu sebagai kebenaran. Padahal kebaikan bukan kebenaran. Ya kan? Nah, kemudian ketika karakter kita itu dibentuk, di ayat 17 baru dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita jangan fokus kepada harus berbuat baik itu yang saya bilang tadi. Yang penting kita berbuat baik kepada orang supaya kita selamat, itu salah. Yang penting kita berbuat baik, ya sudah sampai mati yang penting kita berbuat baik. Bagaimana kita mau berbuat baik? Kita tidak mengerti kebenaran. Jadi yang pertama itu di ayat 15, kuncinya di situ yang terutama. Mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Itu yang terutama dulu. Baru ada pembentukan karakter, baru kita berbuat baik standarnya Tuhan. Ini saya sudah sering bagikan. Nah, jadi itulah yang menjadi rancangan Tuhan bagi kita, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya kita akan lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18, coba tolong baca. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita sudah menjadi orang-orang yang beriman, kita yang sudah memahami firman Tuhan dengan benar, ada kalanya orang akan melihat kita bodoh. Dunia akan menganggap itu kebodohan. Nah, mari kita lihat lagi. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Karena apa, Bapak Ibu? Yesus mengajarkan kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Yesus mengajarkan itu. Artinya, orang yang melakukan kejahatan kepada kita balas dengan kebaikan. Itu ajaran Yesus. Ada kalanya orang mengatakan, bodoh banget kamu. Ya kan? Dan banyak hal-hal ya, ajaran firman Tuhan atau ajaran Injil atau ajaran Yesus Kristus, ada kalanya bertolak belakang dengan ajaran dunia. Termasuk firman Tuhan mengajarkan kita banyak memberi, kita akan banyak menerima. Ilmu ekonomi mengatakan bahwa kita harus mengeluarkan sedikit untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Prinsip ekonomi. Tapi kalau prinsip firman Tuhan supaya kita menjadi kaya, kita harus banyak memberi. Ya kan? Itu prinsip firman Tuhan. Semakin kita banyak menabur, kita akan banyak menerima. Ya, prinsip firman Tuhan seperti kita menanam padi. Kita tanam hanya satu butir apa bulir. Kita menuai, banyak butir. Itu prinsip kita, banyak menabur, banyak menerima. Semakin sedikit memberi, kita akan sedikit menerima. Gitu. Sedikit kita tabur, sedikit juga kita menerima. Itu prinsip firman Tuhan dan masih banyak lagi, ya. Jadi ada kalanya Bapak Ibu kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, dunia akan menganggap itu sebagai kebodohan. Nah, saya baca lagi. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Ada kalanya orang berpikir, kok Yesus, kok Tuhan, kok mati? Gitu. Bahkan mereka akan mencemooh kita yang mengikuti Yesus kalau tidak mengerti firman Tuhan. Lah, gimana Tuhannya kok mati? Ya. Makanya saya sering ulang-ulang ya, kasih pelajaran mengenai Yesus Kristus, Allah yang Esa ini. Nanti mungkin saya akan ulang-ulang lagi di situ, waktu yang akan datang. Yang mati itu siapa? Kenapa dia mati? Ya, kita harus tahu. Ada konteks waktu dan ya itu rancangan Tuhan itu terlalu dahsyat bagi kita. Nah, jadi kita harus kuat kalau nanti ada orang yang akan mengatakan kita bodoh. Tapi orang yang mengatakan kita bodoh itu di ayat 18 tadi katakan
Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Haleluya. Orang-orang yang akan binasa mengatakan kita bodoh. Bapak Ibu ya. Jadi yang mengatakan bahwa kita ini orang-orang yang bodoh, kita yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, mereka yang mengatakan kita bodoh sebenarnya mereka yang akan binasa. Mereka yang tidak mengerti, mereka tidak memahami. Nah, kita lanjut 1 Korintus 2 ayat 14. Ini hampir mirip-mirip ya. 1 Korintus 2 ayat 14. Saya baca saja. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan di sini ya. Manusia duniawi, saya singgung dalam khotbah saya minggu lalu di hari Minggu, ibadah Minggu. Manusia duniawi itu hanya melakukan keinginan-keinginan duniawi. Berbeda dengan manusia-manusia rohani, ya, yang hanya melakukan keinginan-keinginan dari Roh itu, dari Roh Kudus, ya, Yesus sendiri. Ayat 14 ini dalam 1 Korintus 2 dikatakan, tapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak memahaminya. Orang-orang yang duniawi maksudnya Bapak Ibu, ya, menganggap kita bodoh, menganggap kita belajar firman-Nya sebagai kebodohan karena mereka memang tidak memahami. Nah, ada kalanya begini Bapak Ibu. Saya telusuri bahwa yaitu mereka sudah terbiasa, bahkan mari kita lihat apa firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius pasal 4. Dalam 1 Timotius pasal 4 di ayat yang ke-7, Bapak Ibu perhatikan 1 Timotius pasal 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nah, saya dapati di sini begini. Kenapa mereka menganggap Injil ini suatu kebodohan? Karena mereka itu sudah tertanam dengan tahayul-tahayul, mitos-mitos. Ada kalanya seperti itu. Tadi siang saya menelepon orang tua di kampung, saudara, bahwa ada saudara yang menikah dan keponakan yang menikah, dan sebelum menikah katanya dia pergi ke kuburan, mungkin pamit ke kakek neneknya, dan keponakan saya ini mungkin dia nggak pamit ke kakek nenek yang tante saya gitu, karena ya mungkin itu ada sedikit masalah atau gimana, saya nggak tahu. Terus karena dia tidak pamit kepada kakek neneknya yang adalah tante dan om saya, ada saudara kami, ada tante saya yang lain mengatakan bahwa karena itulah dia ditikam oleh lebah. Waktu dia nikah mukanya bengkak. Makanya saya tanya, kok anak ini mukanya bengkak banget ya? Kayak dipukul orang atau gimana? Ternyata ditikam oleh lebah. Nah, jadi mereka menafsirkan bahwa anak ini ditikam lebah karena tidak pamit ke kakek neneknya, ya. Kakek neneknya yang ya boleh bilang pernahlah terlibat dalam mengurus anak ini waktu kecil. Nah, hati saya waktu mendengar itu langsung bergejolak. Saya langsung beritakan firman Tuhan supaya mereka itu tidak ditipu terus oleh iblis. Ya. Orang kalau sudah mati, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa dia sudah punya tempat sendiri. Orang yang hidup berkenan di dalam Yesus Kristus langsung ke Firdaus. Dan orang yang tidak berkenan ya, dia langsung ke alam maut. Dan di tempat itu masing-masing itu sudah tidak bisa saling bepergian, sudah tidak bisa pindah.
Kekristenan itu tidak mempercayai, bahkan memang tidak ada, ya, orang yang sudah mati itu masih arwahnya gentayangan, tidak ada. Jadi orang yang sudah mati, dia langsung menuju pada tempat yang sudah disiapkan. Yang pegang kunci itu Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan mengatakan Yesus sudah memegang kunci maut itu. Sudah tidak bisa kemana-mana. Sekali lagi, Yesus sudah memegang kunci maut. Orang yang di situ sudah tidak bisa kemana, dikunci oleh Yesus. Begitu juga orang yang di Firdaus. Ya. Ngapain mereka mau kemana? Udah enak di sana. Jadi, yang gentayangan itu siapa? Ya itulah roh jahat semua itu. Iblis iblis jahat, iblis bisa seperti malaikat terang. Ya itulah yang masih ada yang gentayangan, roh-roh itu yang menjadi lawan kita. Makanya di Efesus katakan, lawan kita adalah bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat itu, roh-roh jahat yang ada itu. Ya, dia sering mengelabui orang supaya tidak mengikuti firman. Itu sebenarnya sumber kebodohan. Orang menjadi bodoh karena percaya dengan tahayul-tahayul ini, Bapak Ibu. Jadi karena mereka percaya bahwa orang yang sudah mati itu masih ada di kubur itu, dibodoh-bodohnya oleh iblis. Ya, iblis bisa bikin itu. Iblis bisa seperti malaikat terang, jadi pergi ke kubur berbicara, "Kakek, tolong ya." Ya bisa saja nanti. Tapi saya sih nggak pernah ada suara seperti kakek. Tapi kalau ada suara kakek itu bukan dia lagi, tapi itu iblis, setan. Nah, akan membuat orang yang pergi ke kuburan itu kena kutuk, ya, bukan diberkati tapi kena kutuk. Nah, jadi ini yang menghalangi, ya, orang itu supaya mengenal Tuhan dengan benar. Ini yang saya maksud, Bapak Ibu. Oh, waktu saya mendengar itu, saya langsung berikan firman Tuhan. Saya tidak berhenti menyampaikan kebenaran supaya mereka tidak dibodohi oleh iblis. Ya. Hati ini seperti Paulus berdoa supaya mereka jangan bodoh. Ini kebodohan yang paling fatal, Bapak Ibu. Orang Tuhan yang maha kuasa, yang adalah roh, ya, yang maha hadir. Dimanapun kita berada, kita bisa minta kepada Tuhan. Kenapa kita tidak mengerti dan memahami Tuhan dengan benar? Masih mau bertanya kepada roh-roh jahat yang akan membinasakan hidup kita. Satu waktu mungkin kita, kalau orang yang pergi bertanya kepada roh jahat, mungkin satu waktu bisa ditolong. Tapi sesungguhnya banyak tumbalnya, banyak kutuknya, banyak hukumnya. Tapi kalau datang kepada Yesus, ya, walaupun memang ada waktunya Tuhan membentuk karakter kita, seperti saya bilang tadi, beriman, dibentuk karakter, baru diperlengkapi dengan perbuatan baik. Masuk pada rancangan Tuhan. Sudah waktunya menuai, ya sudah menuai. Tapi tetap terus bertahan dalam Yesus. Jangan lengah, jangan menjadi lemah. Tetap terus dengan Tuhan, bangun terus hubungan dengan Tuhan, ya, mengalami sukacita setiap saat. Amin. Bangun hubungan dengan Tuhan itu, kita akan mengalami kehidupan kita itu, roh kita itu tadi, ya, dia akan dituntun oleh Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, itu Tuhan akan memberitahu. Bahkan orang yang sudah dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa kasih tahu nanti begini-begini, ya. Di masa pandemi ini pun Tuhan akan tuntun kamu ke sini, ya, gitu. Banyak yang akan Tuhan kasih tahu, Bapak Ibu. Kalau memang sudah berjalan dalam tuntunan roh Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita kembali ke ayat pokok kita, ya. Dalam Efesus tadi dikatakan bahwa jangan menjadi bodoh. Ya, jangan sampai kita tidak mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak mengerti rancangan Tuhan bagi kita, ya. Jangan sampai kita tidak mengenal Dia. Dan jangan sampai kita kalah ketika kita menghadapi orang-orang yang akan mengatakan kita bodoh. Karena sesungguhnya mereka yang tidak mengenal Tuhan akan memandang kita dan boleh menilai kita yang bodoh. Tapi sesungguhnya kita yang ada dalam Tuhan adalah orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Kita akan menang atas setiap masalah-masalah itu. Ya, termasuk
masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Glory, glory. Haleluya.